Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد Allahumma shalli alaihi وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita bisa hadir dalam pengajian rutin Majlis Sirajul Qalbi. Semoga kehadiran kita mendapat ampunan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada manusia pilihan yang namanya selalu kita baca dalam doa kita, yang namanya terpampang di pintu surga, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Para jamaah yang berbahagia, marilah kita awali ta'lim pada malam ini dengan membaca Ummul Quran. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Kita kirimkan Al-Fatihah khusus untuk kedua orang tua kita, kakeknya kita, guru-guru kita, para alim ulama. Mudah-mudahan kita semua mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita kirim Al-Fatihah khusus untuk Syekh Az-Zarnuji sebagai pengarang kitab Ta'lim. Mudah-mudahan dengan ilmu dan keberkahannya kita diberikan cucuran rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ma'udhatil ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيته الكرام، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ Az-Zarnuji، وخصوصا إلى آبائنا وأمنا وأجداد وجداتنا ومعلمنا وأستاذنا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Halaman 10 ya. Kita lanjutkan pembahasan pada malam ini pada pasal yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi karamati fi dharain. Wa unsyada, dari situ ya. Asy-Syaikh al-Imam al-Ajal Burhanuddin dan menyantungkan, menyampaikan
Al-Syekh Al-Imam Al-Ajal, yaitu Burhanuddin. Al-Syekh Burhanuddin. Jadi beliau menyandung di dalam syairnya, ya. Sahibul Hidayati, pengarang kitab Al-Hidayah, syair di dalam sebuah syairnya. Ini syair, ya. Dari siapa? Al-Syekh Burhanuddin rahimahullah ta'ala. Lidha'andihim, untuk sebagian mereka, lidha'andil ulama, untuk sebagian ulama. Apa bunyi syairnya? Fasadun kabirun alimun mutahaddiku. Fasadun kabirun, telah terjadi kerusakan yang besar. Apa? Terjadi kerusakan besar. Telah terjadi kerusakan yang besar. Alimun, seorang alim, seorang yang berilmu. Hati-hati nih. Ini kerusakan bisa terjadi juga pada orang yang berilmu. Bukan hanya orang yang tidak beribadah. Orang yang berilmu di dalam syair ini juga terjadi kerusakan. Bagaimana kerusakannya? Kita lihat pada syair berikutnya. Mutahaddiqun wa akbaru minhu jahil. Nah, kerusakan yang terjadi yang dimaksud di sini adalah nekat, ya. Tahu nggak nekat? Nekat apa kalau bahasa lainnya? Berbuat sesuatu tanpa dipikir. Makanya ada kalimat fakir qabla an ta'zimah. Berpikirlah sebelum kita berbuat atau bertindak. Jadi kalau kita mau bertindak, kita berbuat, kita pikir-pikir terlebih dahulu, ya. Jadi jangan kalau kita sembarangan langsung bertindak tanpa pikir. Wa akbar minhu jahilun mutanasiku. Nah, jadi banyak sebagian mereka ada yang bodoh, ya, tetapi nekat. Artinya apa? Banyak orang yang tidak menguasai ilmu agama berbicara seolah-olah menguasai ilmu agama. Maka suatu zaman nanti akan ada suatu zaman itu orang bodoh akan bertanya orang bodoh. Misalnya banyak nih orang, ya, yang ngerti agama tapi ngomong masalah agama. Kita nggak paham masalah fikih, kita ngomong masalah fikih. Nggak paham masalah madhab, kita ngomong masalah madhab. Kita nggak paham ini, kita ngomong masalah ini. Jadi ini kata Nabi sudah terjadi. Banyak orang yang nggak paham ilmu agama,
tapi pora-pora alim, pora-pora mengetahui ilmu agama. Makanya kita ngaji begini agar supaya kita mendapat ilmu pengetahuan agama. Huna fitnatun fil alamin azimatun. Keduanya merupakan menjadi fitnah bagi semesta alam, fitnah yang besar bagi semesta alam. Jadi di dalam kitab Al-Hidayah, pengarang kitab Al-Hidayah ini menjelaskan bahwa terjadi kerusakan yang besar. Jadi ada orang yang berlaga alim, berlaga seolah menguasai ilmu agama, lalu dia menyampaikan ilmu agama. Jadi nggak punya ilmu agama, tapi menyampaikan ilmu apa? Agama. Banyak kan di sekitar kita nggak bisa ngaji, nggak ngerti nahwu shorot, nggak ngerti bahasa Arab, nggak bisa ilmu agama, tapi berbicara seolah paham ilmu agama. Terkadang ngomong lebih canggih dibanding yang ngerti ilmu agama. Makanya banyak ya, dari zaman sebelumnya sampai sekarang itu banyak aliran-aliran sesat, dan bahkan saat-saat ini terjadi di daerah Indonesia itu, kalau nggak salah bagian tengah, saya tidak sebutkan provinsinya, itu terjadi ada aliran sesat ya. Jadi dia dibaiat atas nama Tuhan semesta alam. Tuhan, saya rela mengorbankan harta benda, jiwa raga saya, disaksikan dengan sini. Lagi rame nih, lagi diusut, lagi diselesaikan oleh pihak berwajib dan juga majelis ulama setempat. Bahkan yang kena bukan orang bodoh, mahasiswi, orang terpelajar yang kena, bukan orang yang sekolah, orang yang pendidikan. Luar biasa ya. Jadi kita ngaji ini untuk membentengi diri kita agar supaya apa? Terhindar daripada fitnah dunia. Salah satu fitnah dunia adalah, di sini dijelaskan, banyak orang yang berlaga alim, berlaga sok menguasai ilmu agama, tetapi dia jahil di bidang agama, lalu dia menyampaikan ilmu agama kepada orang. Ini bahaya. Pora-pora ngerti ilmu agama. Ini menjadi fitnatun fil alamin azimatun. Ini menjadi fitnah yang besar bagi semesta alam. Liman bima fi dinihi yatamassaku. Nah, begitu juga orang yang mengikutinya. Ada orang yang bodoh, yang pora-pora mengerti ilmu agama, lalu ia menyampaikan ilmu agama, lalu ada yang ngikutin. Kebodohan itu sama, dihukumkan sama. Nah, kita bersyukur ya, mudah-mudahan kita, keluarga kita terbentengi daripada aliran-aliran sesat, atau mungkin orang yang pura-pura ngerti agama
padahal untuk menghancurkan agama. Wa yanwi bihi asyukra. Nah, di dalam kitab ini jelaskan kalau kita pengen menuntut ilmu agama, kita harus niatin di hati. Kita berangkat dari rumah, niatnya menuntut ilmu agama. Nawaitu thalabal ilmi lillahi ta'ala. Aku niat menuntut ilmu agama atau menuntut ilmu pengetahuan karena Allah. Niat itu lurus hatinya, nggak boleh belok-belok. Lurusnya karena Allah. Asyukra, dan juga kita menuntut ilmu ini sebagai tanda syukur kita. Jadi kalau kita hadir di majlis taklim pada malam ini salah satu selain kita niat untuk menuntut ilmu agama, ini juga sebagai tanda apa? Tanda apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu. Bersyukur atas apa? Ala ni'matil aqli wa sihatil badani. Kita bersyukur atas nikmat akal nih. Kita dikasih akal pikiran, lalu kita menuntut ilmu agama. Nah, diberikan akal pikiran itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di majlis ilmu. Ini akal kita, otak kita. Ini kalau kita nggak gunakan sel-sel yang ada di otak kita untuk mempelajari ilmu, khususnya ilmu agama, bisa mati sel otak kita. Jadi pikiran kita kotor terus, pikiran kita negatif, tidak lurus. Tapi kalau kita isi dengan ilmu agama, maka insya Allah sel-sel otak kita akan jernih. Dan juga kita hadir majlis ilmu sebagai salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas apa? Atas diberikannya akal pikiran. Wasihatil badani, dan juga kita bersyukur hadir di majlis ilmu karena diberikan apa? Kesehatan badan, fisik sehat, badan kita sehat, jasmani kita sehat. Dengan kita sehat badan kita hadir di majlis taklim, di majlis ilmu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang ganteng, keren, pakaiannya perlente, ya, tapi enggak pernah mau hadir majlis ilmu. Dia punya kendaraan yang bagus, punya fisik yang bagus, punya wajah yang ganteng, tapi enggak pernah hadir majlis ilmu, tidak pernah belajar ilmu agama. Berarti dia tidak bersyukur diberikan fisik dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini banyak yang ganteng, ya. Ganteng itu relatif. Ini kira-kira jamaah kalau ngaca bosan kan? Kalau ngaca bosan enggak? Enggak. Kalau ngaca enggak bosan, disitulah namanya apa? La azidan. Jadi dengan kita ngaca enggak bosan, diberikan wajah yang kita saat ini, berarti tidak bosan kita, sebagai tanda Allah tambah nikmat kepada kita. Coba kalau kita ngaca, wajah pas-pasan, wah kayaknya tiap hari gue ngaca wajah gue gini terus nggak berubah. Kita bosan dengan wajah kita. Nah berarti Allah memberikan nikmat tambahan. Makanya kalau kita ngaca, kita nggak pernah bosan lihat wajah kita. Tidak bosan itu sebagai la'azidan naku. Allah tambahkan nikmat kepada kita. Kita ketemu keluarga setiap hari, ketemu orang tua yang sudah berkeluarga, ketemu anak yang sudah punya cucu, ketemu cucu setiap hari, nggak bosan.
Apalagi kalau lihat anak kita, cucu atau cucu yang masih kecil, kita kan senang. Ketemu ponakan yang masih balita, kita senang nggak? Senang nggak? Senang kan? Nah, ini berarti senang kita la azidannakum. Allah tambahkan nikmat karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa la yanwi bihi ikbalan nasi. Jangan niat menuntut ilmu karena pengen dihormati manusia. Gua ngaji, gua jadi ustaz, gua jadi kiai, biar orang banyak yang hormatin gua, misalnya, supaya orang pada ta'zim sama saya. Itu niatnya begitu, nggak bagus. Karena di awal tadi kita harus niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menuntut ilmu agama, jangan niat kita ikbalan nas, kalau pengen dilulukan, dipuji-puji, dihargai, disambut manusia. Walas bijlaba khutami dunia, dan juga jangan ngarepin pengen ngambil harta dunia. Kalau gua ngaji, gua belajar, gua harus kaya. Jadi niatnya jangan karena harta, itu nggak boleh. Tapi kalau kita niat karena Allah dalam menuntut ilmu agama, maka harta akan ikut. Ini niatnya pengen kaya, ya. Tiap hari wirid pengen kaya, itu udah susah. Ya kaya. Kaya kagak stres dia, ya. Kalau niat ibadahnya untuk apa? Untuk harta dunia. Wali kiromah, dan juga jangan niatnya karena minta dimuliakan. Belajar ilmu agama minta dimuliakan. Inda sultani wa ghairihi, minta dimuliakan di mata raja, di mata pemimpin, di mata penguasa. Tuh, ada itu. Kita belajar ilmu agama, jangan niatnya karena minta dimuliakan oleh raja atau penguasa atau pemimpin. Nggak boleh. Kita menuntut ilmu agama, niat kita untuk mencari harta dunia dan untuk dihormati oleh pemimpin, ini tidak boleh. Yang boleh adalah niat kita menuntut ilmu agama, niatnya karena Allah Subhanahu, dan juga sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, Allah senantiasa istiqomahkan hati kita, badan kita, jiwa raga kita, untuk senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan istiqomah dalam menuntut ilmu agama sebagai bekal kehidupan dunia dan akhirat. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Waghfir lana wa liwalidayna. Demikian para jamaah, semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh.